Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita ping-ping ceria, pasti mau bahas yang happy-happy. Enggak juga. Oh enggak Ini juga. pink nggak? Oh enggak, Bang. Enggak. Enggak, maksudnya kita ping-ping. Jadi hari ini kita mau membahas Egy Sujana lagi. Kemarin Keanehan. kan Egy Sujana. sakit kan ya dia ya di Iya, Singapura katanya. kan dirawat katanya. Yang terakhir tuh kalau nggak salah isunya yang si pengacara yang ibu-ibunya tuh aku lupa namanya siapa. Bu Neti. Bu Neti itu yang dia datang langsung buat ngecek ijazahnya Pak Jokowi asli apa enggak. Nah sekarang Pak Egy-nya nih isunya. Katanya sih jadi Pak Egy itu mengklaim kalau dia itu ditawarin proyek triliunan sama Pak Jokowi. Tapi syaratnya Pak Egy tuh harus minta maaf ke publik atas kasus yang kan dia kayak jadi tersangka kalau nggak salah ya. Jadi tersangka udah. Yang kasus pencemaran nama baik itu. Nah, istilahnya kalau klaimnya si Pak Egy, Pak Jokowi tuh ngomong, nih gue ada proyek triliunan, tapi lo harus ke Solo, lo minta maaf sama gue, ntar gue kasih deh proyek Kalimat ini. gitu sih nggak gitu. Ya, intinya Ini maksudnya Gen gambarannya Z-nya ya. versi Gen Z-nya, tapi teman-teman dan aslinya penonton. enggak, karena kan memang jadi tuh kalau menurut Refli Harun ini ya kuasa hukumnya ya. Refli Harun pakar tata Kuasa hukum Roy. Kuasa Roy. hukumnya Mas Roy itu jadi kayak ditunjukin tuh Bang chatnya gitu kan. Itu Enggak. kebetulan aku berada di sana, jadi Oh, saya iya? ada cerita tuh. Ini kan munculnya di mana Rakyat Bersuara. Rakyat News, Bersuara di iya. iNews kan, iNews. tanggal 8 Januari. Ya tiba-tiba saja Refli bilang 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 bahwa dia baru dapat nih katanya chat dari Ada chatnya Beni. para Beni Parapat Iya, Beni Iya. Parapat. Heeh. Yang kata Beni Parapat tuh dia dapat chat dari Egy. Oh chattingan nih berdua nih. Si Beni Beni ke sama Egy ke Beni, Egy. Beni ke Kayak di forward Refli, gitu lah ya. ya. Oke. Terus satu lagi adalah itu diiyakan kemudian oleh orang yang namanya Michael Sinaga. Michael Oke. Sinaga ini saya nggak tahu posisinya apa ya. Kayaknya kuasa hukum termasuk gengnya Ya Roy tim Suryo sana lah ya. ya. Heeh. Iya, saya juga dapat. Wah, tunjukin tuh. Oke. Oke. Nah, isinya memang kalau itu betul datang dari Egy ya, dia bilang bahwa dia itu ditawari ya. Ada Proyek. beberapa hal ya. Ada misalnya jalan ke luar negeri atau apa, tapi juga yang paling mengerikan adalah proyek senilai triliunan rupiah. Jadi bukan 1 triliun ya. Itu Triliunan. spesifik nggak Bang? Berapa triliun Enggak. nggak? Nah, kalimat itu memang agak Rancu? Nggak. bukan rancu, agak tidak clear gitu ya. Tapi Menggantung sesudah lah ya. mengatakan triliun rupiah dengan syarat meminta maaf. Meminta maaf Nah, ya. meminta maaf Oke. kepada publik atau enggak saya nggak tahu. Nggak ada di situ. Ya. Nah, itu kan jadi rame ya, jadi seolah-olah kan gini kasusnya. Kamu benar sekali sih. Ini dimulai semua dari kedatangan si kuasa hukumnya Egy ke apa namanya? Gelar perkara khusus yang Bareskrim ya? Ya. Iya. Nah, dia datang tuh. Mm-mm. Sebetulnya nggak boleh megang ijazahnya Jokowi. Cuma nyelip aja, Nyelip, Dia pegang jarinya. masukin gitu. tangannya Set, ya. Oke. Wah, asli nih gitu. asli nih karena ada apa? Embossnya. Ada Emboss yang titik-titik emboss. gitu ya, yang Terus ada simbol. watermark ya. Iya. Iya. Benar. Gara-gara dia ngomong itu kan orang kemudian bilang, "Wah, ini kuasa hukumnya Egy aja udah bilang Asli. ini asli nih." Nah, terus barulah terjadi kasus kedatangannya si Egy dan satu lagi siapa? Hari Lubis. ya? Damai Damai Hari Lubis. Lubis. Iya. Disingkatan DHL ke rumah Jokowi. Iya. Sehingga kita kan menduga semua bahwa itu datang Hmm. pasti kelanjutan dari si kuasa hukum itu Iya, kan Iya. benar. untuk mengakui bahwa itu ijazah asli. Iya. Nah, didiskusiin tuh di ini kemarin itu yang di Rakyat Bersuara. Nah, tiba-tiba si Refli dan si Michael itu bilang, "Ini ada nih si Egy ngaku bahwa dia ditawari proyek Triliunan. triliunan Triliunan rupiah." Saya ini pendukung Jokowi tulen lah Iya. ya. Saya mati-matian, bahkan ada sebuah media yang mengutip kalimat saya, kalau saya sih kalau perlu saya mati membela Jokowi. Jadi Iya. hidup mati lah. Iya, Pernah oke. lihat nggak itu? Itu di podcast apa ya? Iya. Waktu itu aku lihat Bang Ade, Nusantara TV kah? Ini apa bukan Rakyat Bersuara? Oh, ini Rakyat Rakyat Bersuara. Ya, Rakyat Bersuara. Itu Bukan. kayaknya Bang Ade lagi diwawancara gitu deh. Tuh kan tiba-tiba namanya lupa saya.
ya apalah. Ya intinya Iya, iya. ada Ada satu Nusantara acara. YouTuber Nusantara. Oke. Ya. Karena segitu cintanya saya sama Jokowi Jokowi. mania Oke. lah ya. Saya Jokowi mania lah. Nah, Pas saya dengar bahwa dia itu menyuap, buat saya nih serius nih. iya. Makanya saya bilang itu harus segera diklarifikasi. Nah ini jadi rame tuh gara-gara acara Rakyat Bersuara itu. Tapi memang kan kayak kalimatnya ngegantung dan itu yang ditunjukin kayak chat yang sebenarnya chat yang mereka aja, tapi Ya. bukan yang antara chat istilahnya Pak Egy-nya sama Pak Jokowinya kan. Dan itu kan istilahnya tanggal 8 Januari 2026 tuh katanya ke Solo itu yang sama DHL itu. Nah, jadi tuh tapi menurut klaimnya si Pak Egy itu tuh bukan buat minta maaf, tapi Oke. buat katanya menasehati Pak Jokowi, istilahnya yang kayak bahasa genzinya, udah lah Pak jangan suap-suap gitulah gitu, sambil katanya ngutip surat At-Taha Atau H. Tahu nggak kamu apa itu ayat isinya? Enggak, aku 4946. Kamu kan Kristen Kristiani, nih. mohon maaf jadi aku nggak tahu suratnya, aku kepo banget deh. Tapi tahu nggak apa? Enggak, aku nggak tahu. Nah, tapi kan diomongin di situ. Iya, itu konteksnya tuh kayak ya Nabi Musa itu mau mendatangi Firaun. Konteks dari ayatnya itu. Firaun ya. kamu Iya. tahu kan? Farao Iya. Firaun, ya. Iya. Nah, Yang jahat itu kan? akhirnya dianalogikan kayak Egy ini Nabi Musa mendatangi Firaun. Firaunnya tuh Pak Jokowi, Pak Jokowi gitu. menasehati. Menasehati, ya Allah. Menasehati Ya apa ampun. kita nggak tahu. Nggak tahu, kayak mungkin maksudnya karena konteksnya yang tadi kan yang menyuap, jadi dinasehatin soal itu kali, jangan Ini menyuap. menyuapnya tuh belakangan. Isu menyuap tuh nggak langsung terkait sama kedatangan itu. Jadi dia datang dulu menasehati, baru ada isu suap penyuapnya. Iya. Nah, tapi akhirnya di acara itu Bang Ade berkomentar. Bahwa apa? Saya lupa. Pokoknya Bang Ade bilang, ini kalau misalnya memang terbukti emang benar Pak Jokowi kayak Oh, gitu, ini adalah hal yang sangat berbahaya, Iya. kata Bang Ade. Buat kita. Semua. Karena kan ya Pak Jokowi kan track recordnya ya bagus kan Bang. Ya, Terus 10 juga Bang tahun. Ade juga pendukungnya Pak Jokowi. Dan Bang Ade juga kayak minta, mana nih klarifikasinya dari Egy-nya langsung. Karena Iya. kan ini yang ngomong kan Mas Refli ya. Maksudnya cuman dengan Refli screenshot sama Michael. chat. Kayak forward lanjutan aja gitu Iya. kan, bukan Iya. asli original. Iya. Bukan dari Egy Sujananya itself Iya. gitu. Nah, tetapi kan akhirnya Pak Jokowi ditanya nih sama wartawan. Nanti dulu. Oke. Mau saya terusin dulu Oh, ceritanya. iya, Oke. oke, siap. Nah, ketika itu sebetulnya salah satu dari narasumber Oke. Gimana tuh, Bang? mengaku berusaha menelpon Pak Egy. Pak Egy. Oh. Nggak diangkat. 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 Mula-mula nggak diangkat, terus diangkat. Terus ketika diangkat itu si orang ini nih, narasumber ini bilang bahwa, tapi yang dia bilang itu belum sampai ke soal suap. Itu baru soal bener nggak sih minta maaf gitu ya. Terus si Egy kalau nggak salah, si Egy lagi, Bang Egy, Bang Hey. Egy. karena biar gimana pun dia lebih tua dari saya. Oh, siap. Saya kan udah tua nih. Nah dia lebih tua lagi. Senior. Oke, Senior. senior. Siap, senior. Udah saya nggak mau ngomong itu lagi. Oh. Terus ditutup teleponnya. Ke switch ya, maksudnya jadi nggak kayak ini nggak sih? Apa? Kok gitu? Beda, kayak nggak. Ya, Egy-nya nggak mau jawab. Jadi Iya, Nah. aneh nggak sih? ya nggak sempat ngejawab. Nggak, saya nggak minta maaf. Ya. Oh, Tapi iya. terus ketika masih ditanya dia bilang saya nggak mau ngomongin itu lagi. Ditutup, pas ditelepon lagi udah nggak diangkat. Akhirnya acara dia udah dimulai lagi. Jadi tetap yang soal penyuapan itu belum ada nih klarifikasi Iya, dari jadi sama sekali belum bisa dibuktiin benar nggak sih, karena kan itu juga lewat asumsi-asumsi aja kan, dan Iya. bukan asumsi sih, maksudnya chat-chat forward yang aslinya juga kita nggak tahu nih gimana gitu. Iya, sekarang kan Mm, chat bisa dipalsu-palsuin juga Bang sebenarnya. Ya kayak misalnya pakai perangkat lain gitu kan. betul Iya, betul. bener. Cuman emang saya duga itu benar. Memang dari Egy. Hmm. Pertanyaannya adalah itu benar nggak isinya? Nah itu dia. Nah. Menurut kalian dulu nih sebelum kamu pindah ke Pak Jokowi ya. Hmm. Menurut kalian itu benar nggak? Kalau Pakai aku perspektif Gen Z. kalau aku ngelihatnya nih, mohon maaf banget nih Pak Egy. Kalau aku ngelihatnya karena memang Pak Egy-nya udah jadi tersangka, akhirnya jadi ngeluarin cerita-cerita. Karena nih menurut aku nih ya, CS-CS-nya Pak Egy tuh kayak Bu Kurnia, kayak siapa lagi aku lupa. Pokoknya mereka tuh bisa aja bikin cerita-cerita yang
gimana ya, mau OTW ke rumah Pak Jokowi dihadang sana hadang sini, Oh, maksudnya di dulu nih bisa aja ceritanya. gitu. Iya, cerita-cerita kayak Dokter Tifa bilang anaknya diteror sana sini, kayak aku jadi pas dengar Ngarang-ngarang cerita ceritanya ya. kayak Ya. ya elah ini apa karena udah jadi tersangka terus bikin cerita gitu. Aku malah ngiranya Kayak gitu. jadi playing victim. Jadi Iya, iya. Egra tuh ingin mengatakan ini buat penonton yang barangkali nggak ngikutin terus Kupas Berita ya. Kupas Berita atau topik ini, Hmm. itu kan pernah dulu yang tanggal berapa April tuh. Jadi Roy, Tifa semua mau datang ke rumah Pak Jokowi. Iya, Atau ke UGM ya, UGM. ke UGM Ke dulu. UGM. Tapi Roy udah di Jogja kan, dia mau Jogja. Jadi dia sejak pagi udah bisa datang tuh ke UGM untuk nanya soal ijazah. Tifa dan rombongan tuh datang dari Jakarta kayaknya ya. Iya. Pakai bus malam. Oke. Pada titik tertentu di jalan itu ada kemacetan yang luar biasa. Iya. Ternyata ada bus melintang. Ada Entah bus bus atau melintang. truk gitu Iya. melintang. Melintang di jalan, jadi nggak bisa lewat tuh. Iya. Terus dia kirim kabar nih ke Jogja, gue nggak bisa, nggak nyampe nih, macet banget. Nah itu berkembang menjadi sebuah cerita baru tuh, bahwa tim Tifa dan kawan-kawan itu disabot jalannya, agar mereka nggak pernah nyampe ke UGM. Padahal orangnya dalam organisasinya Dokter Tifa ini keluar ngurai udah langsung bisa jalan, bisa lancar gitu. Iya, iya. Tapi emang terlambat. Ya. Cuman kan yang kita sayangkan, kok lu ngarang cerita karena kamu terhambat jalannya di tengah jalan ya. Terus kamu mengarang cerita begitu aja bahwa ada upaya sengaja Sabotase, menyabot agar kita nggak sampai ke Jogja pada waktunya. Jadi intinya dari cerita ini kayak kita tanda kutip meragukan. Ini benar nggak sih? Mengingat track record yang kelompok-kelompoknya aja tuh sudah membuktikan mereka tuh sengaja membuat dan menyebarkan narasi yang memang sebenarnya di kejadiannya nggak seperti itu gitu. Dramatisir aja. Makanya ketika akhirnya muncul narasi Pak Egy disuap triliunan rupiah, mungkin kita dan beberapa pihak atau publik jadi ragu apakah benar nih disuap, karena kalau dari forum di iNews yang ditunjukin bukti-buktinya tuh ya forward chat aja, cuman chat, nggak ada cuma bukti chat gitu. Cuma ya. Dan silakan. Bukti proyeknya dalam bentuk apa dan nominal pastinya dan lain-lain tuh sama sekali nggak ditunjukin. Bahkan si orangnya langsung aja nutup telepon kan. Maksudnya kan cuman mau klarifikasi nih, bener nggak sih proyek yang dibilang ini nih. Dan bahkan kalau yang nanya, aku nggak tahu ya yang pihak penanya yang tadi tuh itu apakah berpihak atau enggak ke Pak Egy. Cuma kalau siapa yang nanya? Yang nanya tadi yang katanya di telepon, yang tiba-tiba nelpon Pak Egy. Iya. Itu temennya Egy. Nah iya kan, maksudnya kalaupun misalnya temennya Pak Egy juga ya harusnya menguntungkan dia nggak sih? Karena kan jawab aja. Jawab aja. Jadi kan bisa makin ya mungkin ya kalau di pihak mereka nih makin wah bisa nih istilah gitu, paham nggak sih? Iya. Kalau misalnya dapat keterangan dari Pak Egy-nya Bang, itu tuh Refli tuh bisa menggebu-gebu lagi kan. Iya, bisa lebih tuh Pak Egy tadi saya baru menelpon Pak Egy dan Pak Egy menegaskan bahwa benar dia mendapatkan proyek misalnya. Tawaran proyek misalnya. Tapi ini kan udah saya nggak mau bahas itu lagi lah. Langsung ditutup kan teleponnya. Nah itu yang buat saya itu nih. sangat mencurigakan ya. Pertama ya, kalau memang betul Egy itu memperoleh tawaran itu, seharusnya dia tidak ungkapkan dengan cara seperti ini dong. Maksudnya begitu dia dapat tawaran, harusnya dia ngomong ke publik kan? Iya. Karena pertemuannya sendiri juga tertutup katanya, nggak untuk publik. Betul. Tapi itu kan pertemuan. Iya. Tapi Egy kan mengaku dia mendapat tawaran nih. Iya. Dan sudah sejak lama dihubungi oleh kubunya Jokowi. Kubunya entah siapa ya, untuk datang ke Jokowi dan minta maaf. Iya. Oh iya ya. Iya kan? Sekarang kalau dia bilang, gue dapet tawaran, ya sampeinlah ke publik. Saya tadi ditelepon atau saya tadi di chat oleh Pak Jokowi atau temannya Pak Jokowi atau orangnya Pak Jokowi bahwa saya itu bisa memperoleh proyek senilai triliunan rupiah kalau saya mau minta maaf. Ceritain aja. Kalau kayak gak diceritain gini kan sas banget, maksudnya kayak ya jadi lu bener apa enggak nih gitu kok. Kayak takut banget sembunyi-sembunyi. Karena menurut saya itu yang saya bilang di acara
Rakyat Bersuara tuh kan itu Hmm. Egra, Cindy. Ini serius banget. Kalau bener ya. Kalau benar Hmm. Pak Jokowi presiden 10 tahunnya Indonesia, Citranya yang baik citra banget. baik, disukai oleh sekitar 70-80% Iya, di rakyat, rakyat, ya. di apa di Survei-survei. dipercaya lah ya Iya. oleh 70% masyarakat Indonesia. Ternyata menyuap. Kan bahaya Yang nih. disuap Egy Sujana. Iya, lawannya lah ya istilahnya. Lawannya itu kan luar biasa penting dan saya rasa itu iya. tindakan pidana kan. Iya. Tapi ini kita masuk ke sikapnya Pak Jokowi ya. Ya. Yang kan si Pak Egy-nya tuh terkesan kayak nggak mau membahas lagi, tapi dia menggebu-gebu gitu. Siapanya? Pak Egy yang menggebu-gebu. Tapi Pak Jokowi pas ditanya nih kayak, Pak gimana tanggapannya soal katanya Bapak ini ya nyuap bla bla bla. Emang ditanya bukan disuap? nyuap, Enggak, sorry. enggak. Dia Ada tidak pernah. tidaknya soal permintaan maaf. Ya. Oke. Kayak datangnya sama siapa Pak? Siapa tadi? Damai Hari Hari Lubis. Lubis. Ya ditanya akhirnya sama Pak, ini si Pak Damai sama Pak Egy minta maaf nggak ke Bapak nih soal ini. Nah Pak Jokowi malah bilang udahlah nggak perlu diperdebatkan lagi minta maaf atau enggak. Saya tuh orangnya, ini istilahnya ya, saya tuh orangnya kalau siapapun mau bersilaturahmi silahkan, rumah saya selalu terbuka. Intinya gitu. Jadi kayak sampai Pak Jokowi tuh nggak mau mempermasalahkan. Even statusnya kan udah tersangka dong harusnya kan. Maksudnya orang mana sih yang istilahnya udah bikin nama baik dia tercemar, tapi masih mau terbuka buat bersilaturahmi? Kayak Pak Jokowi doang gak sih? Iya. Aku rasa ini emang kualitas luar biasa ya. Saya sedang membayangkan kalau saya yang mengalami hal yang sama, diusir. Akan sulit bagi saya untuk bisa melakukan itu. Mengingat ini kan serangan yang luar biasa ya. Ya udah lama juga gak sih? Maksudnya benar-benar udah lama. terorganisir. Ini bicara tentang, kita bicara at least tahun kan. Dan ingat loh, Egy Sujana lah orang yang pertama. Iya, kayak otak ininya dia gitu loh. Ya paling tidak orang yang pertama mengajukan tuduhan. Iya. Bahwa walaupun semula dia menyebutnya ijazah SMA, bukan ijazah UGM. bukan UGM. Tapi kan belakangan jadi ijazah UGM. Tapi kan cikal bakalnya dari situ kan. Dari situ. Istilahnya Roy itu kayak ngikut gitu loh. Roy Suryo. Ya istilahnya timnya Roy kayak ijazah SMA ya diragukan, gimana ijazah kuliah gitu kan. Iya, dan mestinya kan ketika itu ya Jokowi merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya dipublikasikan kepada umum, kepada masyarakat luas. Dia melakukannya enggak. Dia biarin. Iya. Ya kan itu kan permintaan agar tidak dipublikasikan kan permintaannya Egy. Iya, betul. Ya, itu pertama. Kedua adalah coba kita pikir-pikir secara akal sehat nih ya, guys. Kenapa Pak Jokowi sampai merasa harus menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Egy? Sebenarnya nggak ada untungnya nggak sih? Kasarnya menurut Gen sih, ya mau minta maaf nggak minta maaf ya serang nggak sih gitu. Lagian kan pertama status dia udah tersangka kan, maksudnya. Iya. Ya kayak tinggal ini ya nunggu pengadilan ya. Pengadilan. Tinggal nunggu pengadilan, dan untuk apa nyuap juga kan udah tinggal istilahnya diadilin dan aja nggak sih? Hampir pasti nih. Udah tersangka gitu. Udah tersangka, hampir pasti akan terbukti bahwa itu bohong. Iya. Nah, dan aku ya sebagai orang yang pertama kali lihat beritanya dan potongan-potongan video soal yang Ainis itu Bang, aku mikirnya kayak sepenting itukah permintaan maafnya Pak Egy buat Pak Jokowi sampai ditawarin triliunan gitu? Iya. Tapi kan ya mungkin itu, tapi maksudnya kalau secara logika juga kan Pak Egy tersangka nih. Terus tersangka minta maaf ke yang ini kan, yang melaporkan kan. Iya benar sih, jatuhnya kayak buat apa terlapor minta maaf ke pelapor, nggak ada impact-nya juga ke dia gitu loh. Tapi dan jangan pernah lupa kan ada juga Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kasusnya kan bukan, justru selama ini yang jadi aktor utama dalam serangan terhadap Pak Jokowi itu bukan Egy. Roy. Saya yakin kalian tuh bahkan lupa sebetulnya. Emang ada Egy ya? Kamu bahkan lupa nama Damai Hari Lubis itu. Damai Hari ya aku nggak ingat, tapi kalau Egy Sujana aku memang pokoknya intinya dia orang pertama yang ngelaporin ijazah Pak Jokowi. Dulu, terus hilang kan? Iya terus hilang. Terus ketika berantem, Egy pernah muncul nggak? Gak pernah, yang muncul Roy dan kawan-kawan. Roy dan kawan-kawan.
alasan dia adalah karena dia sakit. Katanya sih. Kanker stadium 4 kan. Dan dirawatnya di luar negeri. Oke. Nah, ngapain yang ini nih yang di triliunan rupiah? Kalau Jokowi mau menawarkan sogokan, penyuapan, lebih logis mana yang ditawari? Roy Suryo dan kawan-kawan atau Egy dan Damai Harilubis? Roy lah. Ya kan? Ya udahlah Pak Roy, kita damai aja. Iya. Ini bertiga tuh kan paling-paling tuh. Paling Damai, Rismon, Tifa. Damai. Tifa, Roy, Tifa, Rismon, Tifa, Roy. Dan yang bertiga dan yang terus beles yang samping-samping itu. Ya, itu. Siapa? Kurnia. Iya, Kurnia. Ada beberapa Fadilah ya kalau nggak salah. Ya. Rizal Fadilah. Kan itu yang utama tuh. Pilar utamanya nih. Serangkai. Siapa? Egy dan si Damai Harilubis itu paling pinggir kali. Udah kayak dilupakan sebenarnya. Iya. Nah sekarang tiba-tiba semua berubah karena mereka bilang mereka disogok. Iya. Dan mereka tidak pernah minta maaf. Ya. Iya sih harusnya. It doesn't make sense. Iya harusnya mending si Om Roy. Iya, si Om Roy. Iya kan, maksudnya ya istilahnya bukannya ini gimana ya? Dilihat dari segi posisi juga emang saat ini yang paling kuat si Roy DKK dibanding Egy. Jadi ya benar kalau misalnya secara logis mending nih kalau digambarin ya mending Pak Jokowi nyogoknya Roy sama Tifa gitu kan. Iya. Dan jangan lupa ya, sekarang kan sebetulnya mereka kayak kamu bilang yang jadi terlapor tuh yang si Egy itu terlapor. Termasuk karena banyak banget kan kayak berapa sih? 15 orang, I don't know. Mungkin lebih. 8 kali. 8 ya? Udah nggak nyampe belasan sih kayaknya. 10 ya sekitar gitulah. Tapi kan memang seperti kamu bilang nih penonton, mereka itu terlapor. Mereka yang disogok. Kan nggak logis. Kalau mau juga mereka yang nyogok Pak Jokowi nggak sih? Yang harusnya logikanya kan gitu. Mereka yang akan terpenjara nih berusaha nyogok orang yang menuntut mereka agar janganlah Pak damailah ini. Ini kebalik loh. Yang terlapor itu disogok sama yang melapor agar udahlah, jangan dilanjutkan, minta maaf lah. Kan it doesn't make sense. Kayak ngapain gak sih? Ya ngapain banget. Ya, kalaupun Pak Egy ini dengan sukarela meminta maaf, ya tetap tersangka. tetap mau. Itu ada perdebatan soal itu. Oh iya. Kamu dengar istilah restoratif justice? Oke. Ya itu jalan damai. Restoratif justice tuh gini. Gak tau kok tahu ya kolaboratif justice. Restoratif. Jadi kita tuh sekarang punya prinsip itu tuh. Jadi sebelum pengadilan dimulai, sebelum dinyatakan bersalah tidak bersalah, sebelum dimulai paling tidak ya, kita damai dulu deh. Jadi damai yang kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari itu dalam bahasa hukum ini restoratif justice. Jadi Jokowi ngobrol, ketemu nih di depan para penyidik. Ini Pak Jokowi, ini adalah kubunya Egy. Saya tadi mau bilang Egra, enggak Egy. Ya. Terus ini mau dilanjutin enggak? Ya. Perlu dimulai enggak nih pengadilannya? Karena begitu udah dimulai, begitu dinyatakan terdakwa dimulai, udah nggak bisa lagi kayak gitu-gitu. Tapi sebelum dimulai masih dibuka nih kemungkinan untuk restoratif justice. Ya. Jadi disitulah diputuskan, iya deh misalnya. Oke, saya udah memaafkan kamu nggak jadi lagi. Saya tidak jadi melaporkan kamu gitu. Jokowi bilang gitu. Nah itu bisa dilakukan. Jadi sama Pak Jokowi itu, maksudnya yang yang memutuskan tetap penyidik. Penyidik, oke. Penyidik yang akan mengatakan, iya. Kalau gitu, yang menuntut juga udah menarik tuntutannya. Asal Pak Jokowinya narik tuntutannya. Iya dan. Jadi kan tetap. Pak Jokowi akan bilang, saya akan menarik tuntutannya kalau gitu. Pihak lawannya apa? Maaf misalnya gitu ya. Nah gitu kan misalnya. Nah. Sekarang ini dia nggak mau minta maaf nih, jadi sebetulnya masih ada kemungkinan restoratif justice. Dan Pak Jokowi udah bilang, iyalah kita lakukan aja lah restoratif justice. Jadi bahkan setelah ini rame nih, kasusnya jadi rame lagi nih gara-gara si Egy dan si
Damai Hari Lubis itu tidak mau minta maaf. Mereka udah bilang nggak mau minta maaf. Jokowi tetap bilang oke, restoratif justice. Oh gitu. Menurut saya itu kan luar biasa ya. Iya. Kalau saya dari Jokowi, pas saya dengar, si Egy bilang dia nggak akan minta maaf. Oh lanjut. Lanjut lah, sampai pengadilan sampai diputuskan berapa tahun penjara. Apa? Sabar. Karena nggak, ini menarik ya, karena ternyata ini aku mungkin cerita sedikit aja ya. Jadi kalau ngeliat track recordnya Pak Egy tuh pernah melakukan hal serupa di tahun 2006 Apa? ke Presiden SBY. Gimana? Pencemaran nama baik. Dia Jadi mencemarkan. kalau tahun 2022 itu kan Pak Egy, ini aku ngelihat dari beberapa berita ya, baca dari beberapa berita. Jadi kalau di tahun 2022 itu kan Pak Egy tuh ngelaporin ijazah palsu Pak Jokowi. Nah kalau di tahun 2006 pas masa kepemimpinan Pak SBY, nah itu Pak Egy pernah ngelapor ke KPK gara-gara dia menduga Pak SBY sama beberapa stafnya itu pernah dapat sogokan ini mobil mewah. Nah akhirnya karena ada beberapa pihak yang bohong nih si Egy, kayak ngibul aja, akhirnya dilaporin lah ke Bareskrim Polri juga kalau nggak salah. Polisi. Nah sampai akhirnya sidang. Nah sebenarnya kalau yang aku baca di tahun 2006 itu kan kayak ada semacam pasal yang soal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden dan lain-lain kan. Nah tapi Mahkamah Konstitusi akhirnya mutusin ya udah Egy nggak bersalah karena ternyata itu melanggar semacam kebebasan berekspresi. Jadi akhirnya si Pak Egy nggak dihukum, dan katanya sih dari kasusnya Pak Egy juga si pasal hukuman soal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden ini dicabut. Jadi kayak iya kan? Itu benar. Jadi ya maksudnya kalau misalnya mau dihubungkan sama kasus yang sekarang ini, ternyata memang Pak Egy juga pernah melakukan hal serupa soal pencemaran nama baik ke presiden. Nah ini harus saya beri komentar. Ya gimana tuh? Iya, di KUHP kita itu semula dulu itu sempat ada yang namanya sebuah pasal yang bilang dilarang mencemarkan nama baik presiden. Spesifik tuh. Presiden aja. Presiden dan wakil presiden kalau nggak salah. Ya. Nah begitu tahun 2000, kamu bilang tahun berapa? 2006. 2006 ada kasus itu rupanya. Egy. Egy itu rupanya pada saat yang sama ada pihak-pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oh gitu. Yang mengatakan bahwa mestinya nggak ada tuh pasal itu dalam undang-undang. Kan memang biasa terjadi itu. Iya. Ada pasal dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 45. Iya. Nah ini juga begitu. Ini bertentangan nih dengan prinsip kebebasan berekspresi yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Ternyata Mahkamah Konstitusi mengiyakan. Oh iya, jadi pasal itu harus dicabut. Nah gara-gara pasal itu dicabut, nggak jadi nih perkaranya Egy Sujana versus SBY. Oh jadi orang lapor dulu baru ada kasusnya Egy, akhirnya di ini. Saya nggak tahu mana yang duluan ya. Apakah kan proses kayak pengadilan kayak gini kan lama nih. Iya, betul. Bisa lebih dari setahun gitu kan. Antara dia dimulai dan kapan dia berakhir. Tapi sementara itu memang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Bukan oleh orang-orang yang terkait sama kasusnya Egy ya. Ini orang-orang aja, masyarakat sipil lah waktu itu. Kalau maksudnya dari sini yang mau aku comparing adalah kan dulu Pak Egy ini kayak terselamatkan gara-gara si pasal ini Mahkamah Konstitusi pasal ini akhirnya dicabut, jadi dia bebas nih, nggak dihukum. Nah sekarang apakah kasusnya serupa juga sama, apakah melalui si restoratif justice ini akhirnya nggak dihukum juga, atau memang ternyata ada hukuman lain atau gimana nih, nggak ngerti gitu. Jadi kan ini yang saya duga nih, Pak Jokowi mungkin kasihan emang. Dia merasa kasihan. Gampang kasihan ya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sangat gampang kasihan. Makanya dia kan dimaki-maki apapun. Pak, jadi orang jangan gampang enakan, Pak. Serius. Jadi begini nih. Dia saking baiknya. Ya. Dia berulang kali tuh bisa melepaskan orang. Berulang kali dia melakukan. Jadi ini nggak pertama kali. Ya. Nah, mungkin dia udah sebenarnya enak juga ngelihat sih. Sebetulnya kan yang menjadikan si Pak Egy dan si Pak Damai itu bersalah, menjadi tersangka, itu bukan dia. Itu yang melakukan polisi. Yes. Sebetulnya kan dia tidak pernah melaporkan siapapun nih Pak Jokowi.
yang dia laporkan Pencemaran nama adanya baik. pencemaran nama baik dia Nah, yang terhadap dia. polisi Polisi selidiki. menyelidiki dan menemukan orangnya ada Ini, ini. 8 Terus misalnya. masuk si Egy Egy. ada Damai Harilubis ya. Nah, Mungkin sekarang dia udah dengar nih, Pak Jokowi udah dengar. Ini kan kanker stadium 4 ya. Di Tolong masa-masa kasihanilah. terakhir dari hidupnya masa sih masih harus masuk mendekam penjara di lagi. penjara. Ya udahlah ya. Kita cari jalan damai. Tapi yang saya nggak paham itu kenapa Egy dan Damai, saya baru lihat tuh tadi videonya Damai Harilubis yang bilang, enggak, saya tidak mau minta maaf. Kenapa sih Pak Damai? Emang kepengen banget ya ini Anda membuktikan bahwa itu ijazah palsu? Enggak kan? Kan dia selama ini juga nggak pernah lihat. Sebenarnya kalau dari bahasa Gen Z gak sih, kayak emang gak mau kalah aja gak sih, kayak maksudnya Iya. bukan bahasa Gen Z sih, maksudnya secara general sama dia sebenarnya udah kalah tapi gak mau kalah biar kelihatan gue tetap melawan ketidakadilan ya, kayak gitu-gitulah bahasa Harusnya yang kemarin mereka ikut pakai. Bu Neti ini neken-neken itu Ujung ini ijazah biar jelas. Ikut gitu Pak Damai. Nah, Pak Damai tekan imbusnya yang itu, jadi tahu. Iya, jadi ngikut harusnya. Oh tapi Roy Suryo tetap percaya enggak itu palsu. Aduh. Embosnya palsu juga katanya. Dia pokoknya nggak percaya tuh dengan teori emboss dan teori watermark itu. Dia tetap nggak percaya. Terus dia lulus gimana? Enggak, dia pokoknya kayak tadi kamu bilang ngotot. Pokoknya ini palsu. Nah, si ini agak beda dengan Damai dan si Egy ya. Bayangin Damai dan Egy itu datang ke Solo dan ngapain coba? nemuin Pak Jokowi. Benar kamu percaya dia datang ke sana untuk menasehati Pak Jokowi? Enggak. Seperti menasehati Firaun. Jajan liburan. Liburan ke Solo kita kemana sih? Rumah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dia sangat yakin kok bahwa itu adalah palsu misalnya ya. Terus dia datang. Ngapain dia datang? Dan ketika pertemuan itu nggak ngomongin itu. Nggak ngomongin bahwa Pak ini benar palsu kok Pak. Enggak. Tapi kayaknya sebenarnya tuh jangan-jangan nih, tapi sekedar opini pribadi aja ya. Dugaan pribadi. Iya. Jangan-jangan minta maaf, terus minta upaya restoratif justice di pertemuan itu. Biar Pak Jokowi mencabut laporan. Cuman gak mungkin dong dia menyampaikan ke publik dengan alasan itu, karena mungkin gengsi. mungkin nih. Kan gengsi ya. Enggak, kalau gitu enggak logis, Cindy. Kalau itu yang terjadi, dia pasti keluar bilang, enggak, saya belum mau kasih komentar, kita tunggu aja, kayak gitu kan? Oke. Ya kan? Ini kan, apakah Anda minta maaf? Saya nggak mau jawab, ya. Nanti kita tunggu proses pengadilannya aja, hukumnya aja. Ini enggak, malah bilang, enggak, saya nggak minta maaf. Saya itu masih percaya itu palsu. Dia sampai ngomong gitu. Udah Pak, jangan restoratif loh Pak, lanjut aja. Nah, sehingga kita nih, para pendukung Jokowi bilang, Pak Jokowi udah deh, jangan restoratif. Pak jangan baik-baik banget jadi orang Pak. Orang ini emang jahat. Jahat Pak. Mending dikasih pelajaran hukum lah Pak. Udah dihukum. Saya sih memang duga dia itu setelah keluar dari pertemuan dengan Pak Jokowi, si berdua nih malu. Diserang kali di lingkungannya. Kamu kalau nonton Roy Suryo menghabisi Egy Sujana di Forum Keadilan TV, itu contoh betapa marahnya Roy. Nah, padahal Roy itu kan bukan temennya Egy. Tapi bayangin yang temen-temen yang lain nih, temen-temen dia nih komunitas. Kan Egy itu adalah seorang ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya. Bahkan para pengurus TPUA dia pecat-pecatin. Sama dia. Sekarang itu. Jadi kan kayaknya kesana dia kayak mau mengambil, enggak ya, gue udah bukan bagian dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Oke. Jadi kayak berjarak nih sekarang. Tahu-tahu ngomong lagi. Ngerti nggak? Kayak mencela-mencela ya? Iya. Ya mungkin karena dia diserang oleh. Dia tuh berusaha melepaskan diri dari daftar orang-orang yang dalam catatan polisi. Ini tersangkanya Pak Jokowi gitu. Kayak gimana caranya? Itu tadi kan bikin alasan. Berusaha menghindar sama Refli ditarik lagi. Iya. Sini loh.
Awas lo ya. Nggak bisa lu Enak keluar. aja lo lari-lari lo, balik lagi. Cuman ya kesian Sama siapa? sama Egi. Oh. Enggak. Ya, dia sakit, Ya, Cindy. tapi kan kenapa memulai jika tidak Iya, bisa memang. menjawab? Dalam hal ini memang ya sulit kita memakluminya. Cuman itu mungkin itu mungkin adalah faktor yang menyebabkan Pak Jokowi merasa bahwa ya udahlah. Satu aja, sisanya jangan ya. Satu aja, Enak yang aja. lainnya masuk. Masuk. Ya gitu ya. Penjara gini, selamat datang. Nanti si Egi dan si Damai menjenguk, ya, menengok. Egi aja gak sih? Jadi buat Oke. teman-teman dan penonton ini jangan percaya dulu ya ceritanya karena ini belum tahu ya. Pak Egy-nya di telepon juga bilang nggak mau dibahas, nggak tahu ini apakah moodnya lagi jelek atau gimana jadi nggak mau bad mood. bahas. Jadi jangan percaya dulu, kita tunggu klarifikasinya dari Pak Egy. Kalau Pak Jokowi pasti ya dia respon ya nyantai sih paling ya. Ya. Karena memang ya biasanya Iya. tuh kalau orang yang benar pasti bakal responnya nggak panik, nggak menghindar, ya santai aja ya. Istilahnya Iya. datang aja. Jadi mungkin ya buat penonton jangan percaya dan ya tunggu klarifikasi yang benernya dulu kalau klarifikasi. Ya, kan kalau kan Pak Egy beda dong sama yang sebelah yang langsung klarifikasi kan beda kasus nih kan. Yang lagi heboh sekarang nih di kalangan Gen Z kan beda nih. Pak Egy-nya nggak mau ngomong gitu. Apa ya guys, satu persatu? 1+1 2. Enggak. Pak Egy-nya nggak Ini begitu saya ya. nggak ngerti ya penonton. Ini obrolan mereka aja. Gen Z tahu ya. Iya. Kalau Yang- Gen Z. Iya yang lagi ini 1x22, 11x11 1+1 ya. Bapak Aing KDM. Oke. Oke. Ya. Oke, sekian dari kita di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa tonton terus episode Kupas Berita berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye bye.